Oke, sekarang episode kedua ya. Episode kedua dari podcast Podstress. Dan kali ini tidak ada bintang tamu, hanya aku sendiri yang monolog. Dan kali ini aku akan menceritakan betapa stresnya aku menghadapi kelakuan random dari teman-temanku. Aku akan bercerita soal beberapa teman perempuanku ya, yang aku juga bingung sebenarnya mereka itu kenapa gitu. Mari kita ceritakan satu persatu. Semenjak aku pindah di tempat kerja, aku dipindahkan di Jalan Melati di dekat Stadion Utama Riau. Aku dipindahkan dari HR Subrantas, dekat memang. Dan semenjak aku pindah di Melati, itu tuh hal random itu banyak sekali terjadi. Dari beberapa partner kerjaku yang resign, habis itu mereka memutuskan kerja tempat lain, ada yang lanjut berjualan, ada yang lanjut membuka usaha sendiri. It's good, it's very good untuk mereka karena sudah berani berdiri dengan kaki sendiri. Tetapi mereka itu meninggalkan masalah kepadaku. Masalahnya itu tidak dalam soal kerjaan, tetapi mereka putus dengan pacar mereka. Ada yang pacarnya juga bekerja di tempat yang sama aku bekerja, ada juga yang adik kelasku di perkuliahan. Dan seiring berjalannya waktu, selama aku di Melati pindah tempat kerja, itu sudah ada 4 orang temanku perempuan yang curhat pada aku mengenai masalah hidup mereka, mengenai kehidupan mereka, mengenai mereka gagal di percintaan, ada yang putus, ada yang diselingkuhi, ada yang balikan sama mantannya si cowoknya, salah satunya temanku tadi yang bekerja tempatku ini. Dan ada juga yang ditinggal kerja di luar provinsi dan ternyata dia berselingkuh. It's so fucking funny. Yang lucu dari cerita ini semua adalah kenapa mereka bercerita dan curhat kepada aku. Aku kan tidak ahli dalam percintaan, bahkan bisa dilihat track record bahwa aku bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan teman bercerita. Harusnya kan begitu ya, tapi aku tidak mengerti kenapa, apa yang mendasari pikiran mereka sehingga memutuskan sebenarnya curhat dengan Sandi menyenangkan nih, aku curhatlah, datang ke Melati. Maksudku, men, kau salah orang, kau itu salah orang. Kalau kau berharap aku akan memotivasi, mendengarkan dengan seksama, dan mendukung semua keputusanmu, percayalah tidak. Aku tidak sebaik itu. Mungkin aku akan menertawakanmu, pasti. Aku apapun yang terjadi akan kutertawakan terlebih dahulu, dan akan ku-roasting langsung di depanmu. Betapa tololnya dirimu. Apapun itu ya, next ke depannya kali. Karena menurutku adalah semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah, ya udah pendem aja kenapa gitu, kenapa harus diceritain gitu. Jadi kita mulai bahas satu persatu. Ada temanku yang dia putus karena si cowoknya fokus dalam bekerja. Jadi dia memutuskan pacarnya yang sekarang, yaitu temanku ini si perempuan. Dan dia galau, dia tidak jelas, dan dia memutuskan untuk tidak ingin berpacaran dan fokus pada kuliah saja dan bekerja saja. Tetapi di tengah jalan si mantannya ini justru menemukan perempuan baru yang mungkin sederajat sama dia ya, atau mungkin seusia kali ya. Dan dia curhat, dia bersedih, dia menangis setiap malam, terus dia menceritakan ini, betapa bodohnya dia merasa bahwa itu tolol, dia tidak mau melakukan, dia bersumpah dia tidak akan berpacaran lagi, dia akan fokus ke sana. Tahu-tahu ketemu yang baru, pacaran lagi. Di sini aku merasa itu tolol ya, karena kau menjilat ludah kau sendiri. Sebelumnya kau tuh mengatakan bahwa Anda tidak ingin pacaran, tapi kenapa malah ketemu yang sesuai dengan seleramu kau pacaran lagi? Kan itu lucu ya, gak konsisten banget. Aku gak tahu kenapa perempuan itu selabil itu dalam soal hubungan, apalagi soal percintaan. Mereka sangat apa ya, goblok ya dalam keteguhan niat ya, sehingga hal-hal seperti ini nih terjadi gitu. Ada yang menjilat ludahnya sendiri, yang tadi tidak ingin pacaran malah jadi pacaran sama nggak tahu lah, sama yang baru atau sama siapa.
Dan ada juga yang kasus selanjutnya adalah ada yang dia berselingkuh, dia balikan dengan mantannya. Terus si wanita ini menangis, datang bercerita betapa jahatnya dia diperlakukan tidak adil, dia hanya dimanfaatkan, dia hanya bisa kasar ini dan segala macam. Tapi ternyata giliran yang cowoknya minta balikan malah diiyain. Itu aneh ya, itu aneh. Kau sudah menjelek-jelekkan teman laki-lakiku, ya itu kan temanku ya, kan partner kerjaku ya. Lalu kau jelek-jelekkan dia depanku, dan kau memutuskan untuk fokus kuliah dan fokus skripsi dan lain segala macam, tapi malah justru kau malah kembali berpacaran dengan dia setelah dia minta balikan. What the fuck, man? Di sini aku merasa kayak anjing nih, sia-sia nih gitu. Aku sia-sia telah memberikan saran, aku sia-sia sudah memberikan motivasi untuk fokus saja pada perkuliahan, fokus saja pada masa depan, tapi Anda malah memilih lubang yang sama gitu. Yang tadi kan dia jatuh dalam lubang, terus bangkit nih. Habis itu ada lubang lain, dicobain lubang yang lain, kan itu lucu ya. Yang kedua ini lubang yang sama, dia malah balik jatuh lagi. It's so fucking stupid. Dan belum lagi ada 2 orang lagi temanku yang dia adik kelasku di SMA, dan dia juga datang ke Melati bercerita soal pacarnya. Begitu dia dipindah kerja di luar provinsi, mereka jadi LDR, dan tahu-tahu si cowoknya sudah selingkuh. Temanku itu sudah selingkuh dengan wanita lain di luar provinsi, dan mereka sudah memutuskan untuk benar-benar serius, bahkan sudah benar-benar jauh langkah-langkahnya. Dan si perempuan yang dia adik kelasku dan aku mengenal dia, tapi kami tidak akrab awalnya. Jadi akhirnya dia bercurhat, cerita panjang lebar, nangis, datang ke tempat kerjaku hanya untuk menceritakan hal seperti itu. Aku tidak masalah sebenarnya dengan apapun yang mereka lakukan ya, karena aku di sini tidak dirugikan. Tetapi teman, kau sudah membuang waktuku ya. Maksudku, kalau seandainya nanti Anda atau kalian mungkin yang dengar video ini akan introspeksi diri, kalian balik lagi ke masa lalu kalian setelah semua saran yang telah aku berikan, mungkin aku tidak akan menerima lagi tuh tangisan-tangisan yang kalian memohon untuk saran. Aku tidak akan menerima lagi. Karena aku cukup kecewa gitu, karena dari sekian banyak saran yang kuberikan, kenapa kalian justru terjerembab dari hal yang sama, seolah-olah itu omongan masuk telinga sebelah kanan, keluar telinga kiri gitu. Ada lagi yang temenku yang dia punya pacar lebih muda dari dia umurnya, dia bercerita juga. Pas aku tanya kenapa, pas dia bercerita aku tanya kenapa, ya biasa masalah laki-laki muda atau berondong katanya, kayak cintanya habis duluan, habis bensin duluan. Lah, kan salah kau sendiri. Kenapa kau ngambil si berondong? Kan salah Anda itu, tante. Kan itu salah Anda. Kenapa Anda memilih berondong? Ya, berondong ya labil. Begitu Anda tidak cantik di matanya, Anda hilang. Dan semua itu rata-rata lebih muda dari si pacarnya, dari si cowoknya. Cowoknya itu lebih muda dari si ceweknya. Dan bukan ada 2 yang cowoknya lebih muda dari dia dan berakhir. Habis itu nggak tahu gimana ceritanya. Ada yang satu bukan balikan, dia menemukan sosok yang baru yang lebih tua. Sama, yang tadinya dia tidak ingin pacaran malah jadi pacaran. Dan yang satu lagi masih belum menemukan, tapi masih kayaknya nyari yang lebih tua atau yang mungkin berondong juga. Aku nggak ngerti itu, kenapa perempuan sejelas itu lubang kesakitan, lubang kepedihan yang akan mereka hadang, tetapi mereka justru tetap lanjut gitu, tetap digas saja. Padahal mereka tahu sakitnya itu begitu pedih dan sakitnya, yang mana setiap malam mereka akan menangis, setiap saat mereka akan bersedih, setiap saat mereka akan menyesali itu ketika itu gagal. Aku ingin menyarankan kepada kalian para perempuan, apapun masalah problem percintaan kalian, jangan pernah libatkan Tuhan
dalam hubungan haram kalian itu ya. Ini yang pacaran ya. Aku tidak mengatakan yang sudah berumah tangga, tidak. Aku no komen karena soal rumah tangga aku tidak mungkin. Ngapain istri orang bercurhat sama aku? Aku tidak akan menerima itu. Cuman teman-temanku ini rata-rata pada pacaran dan mereka selalu mengatakan mungkin ini cara Tuhan menegurku. Lah betul, itu memang cara Tuhan menegur Anda agar Anda menjauhi zina. Tapi kenapa Anda, setelah ditegur Anda balik lagi? Iya kan, tapi aku pacarannya kan baik-baik aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak mendekati zina. Kalau nggak aneh-aneh, kalau nggak ngapa-ngapain, ya ngapain Anda pacaran? Orang sudah investasi kemana-mana, ngamanin tabungan, udah mikirin masa depan. Anda masih pacaran tidak jelas, ujung-ujungnya Anda ditinggalin. Tuh, aku nggak mengerti tuh kenapa teman-teman cewekku pada goblok ya soal itu tuh. Beberapa temanku ada yang memang sudah menikah lanjut dan mereka sudah bahagia dengan rumah tangga. It's very good. Selama 2025 aku banyak nerima undangan pernikahan juga banyak. Ada dari teman dekat, teman kuliah, teman SMA, banyak lah pokoknya yang dapat undangan pernikahan. Dan aku sangat respect pada orang-orang yang seusia aku ya, itu sudah menikah dan mereka memutuskan untuk bahagia bersama dengan pasangan halal. Oh, the best. Tapi Anda, salah satunya 4 orang ini yang datang ke sini hanya untuk cerita-cerita bodoh itu, untuk kedepannya kayaknya aku akan mulai berpikir bahwa kalau ingin benar-benar curhat ke sini kepada aku akan memasang tarif. Karena sia-sia nanti. Aku sudah memberikan saran yang sangat terbaik menurutku, saran yang tepat untuk langkah masa depanmu, tapi kalian malah kembali goblok seperti tidak pernah mengenalku sebelumnya dan tidak pernah seperti ngobrol denganku sebelumnya, dan itu sangat mengecewakan. Dan juga aku bertanya-tanya, kenapa dari sekian banyak orang mereka memilih kesini gitu, padahal aku tidak punya track record yang bagus soal percintaan. Ya benar, aku tidak punya track record yang bagus soal percintaan, dan aku rasa banyak orang yang lebih expert soal percintaan atau soal saran setelah putus atau apapun, atau orang yang sering dia mendengarkan curhatan itu dengan baik. Kalian tahu, setiap kali mereka datang cerita curhat, aku tidak pernah langsung, aduh kasiannya, aku tidak masuk, aduh semangat dong. No, it's a fucking bullshit. No, nggak pernah, aku nggak pernah kayak itu. Itu bukan aku ya, itu benar-benar bukan aku. Aku tidak pernah seperti itu. Aku justru ketika mereka bercerita, aku akan merosting habis-habisan betapa tololnya mereka setelah semua kejadian itu. Dan aku hanya mentertawakan apa yang lucu, dan aku tidak, memang kelucuan itu muncul saja. Benar kata Joki Pardede, ketika ada ombak untuk melempar jokes, ya lempar aja. Nah pada saat itu aku hanya melakukan hal itu. Aku nggak tahu, mungkin mereka selama ini merasa nyaman kali dengan hal seperti itu ya, kayak aku dijadiin jokes nih sehingga aku jadi tertawa. Setidaknya aku, walaupun itu mereka tertawain aku, setidaknya aku bisa ketawa nih dengan hal-hal yang seperti itu. Tolol, Anda lagi diketawain, Anda harus ada emosi di situ, tapi itu terserah dia ya, itu pilihan dia. Dan aku juga bingung kenapa aku yang dipilih untuk mendengarkan cerita itu. Kan kok bisa cerita dengan keluarga atau dengan teman-teman cowokmu yang lain, tapi kenapa mereka hanya bercerita kemari. Dan seingatku, aku tidak pernah kepo dengan hubungan orang lain. Aku tidak peduli apakah dia putus, apakah dia tidak putus, apakah dia lanjut, apakah bagaimana, aku tidak peduli. Tapi kenapa orang-orang seperti ini berdatangan? Kenapa gitu? Padahal aku selalu, setiap kali mereka bercerita itu selalu aku potong-potong, bahkan aku tinggal, bahkan ya lanjut aja cerita, aku dengerin, padahal aku tidak terlalu mendengarkan. Aku hanya bernyanyi Indonesia Raya di dalam pikiran dan kepalaku. Jadi sehingga pasti tanya, ingat nggak yang kemarin aku cerita bagian yang ini? Bagian yang mana? Aku lupa. Tidak semuanya yang kau omongin harus ku dengar. Pikiranku juga banyak mikir yang lain gitu loh. Belum lagi Liverpool kalah 2-1, kena comeback, padahal udah bagus tuh free kicknya Zoboslai. Kartu merah lagi dia. Ini aku tapping tanggal berapa ya? Tanggal 10 Februari. Jadi ini benar-benar udah kegelisahanku ya. Liverpool kalah, sekarang dipantatin MU, anjing itu. Mereka enak bisa curhat dengan aku, tapi aku juga bingung nih mau curhat sama siapa. Tapi ya udahlah, aku limpahkan saya jadi konten. Oh ya, aku ingin memberikan pesan untuk kalian para perempuan. Kalau Anda bodoh ya,
dalam menentukan pilihan saat Anda pacaran atau berakhir hubungan Anda jadi goblok, menangis, tangisi saja sendiri. Nikmati semua rasa itu sendirian. Atau ada dengan orang-orang yang support atau support woman. Lakukan itu. Hanya dengan teman kalian saja. Tidak usah berlarut-larut dan berlebihan menurutku. Karena kita tidak akan ada yang tahu. Bisa saja saat ini Anda sedih, kesepian, terus juga merasa bahwa hidup ini tidak ada gunanya karena hanya gara-gara putus cinta oleh pasangan haram kalian itu. Tetaplah hidup, karena kita nggak tahu hidup berjalannya kemana. Seperti temanku tadi, bisa saja kalian balik lagi sama mantan atau malah ketemu lubang yang lain yang akan menjerbab kalian. Tapi tinggal nunggu waktu aja. Akhir dari episode kali ini itu aku telah menyampaikan semua keresahanku, dan terserah apapun pendapat kalian. Kalau mungkin kalian juga merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan, ya silahkan kita diskusi di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya nambah orang yang datang ke sini untuk curhat. Sialan, memang tidak ada gunanya bagiku, dan aku hanya membuang-buang waktuku saja kalau pada akhirnya juga tidak ada yang menjalankan seperti yang kusarankan. Oke, terima kasih sudah didengerin episode kedua ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.